Seeker Time. Halo guys, Family Seeker. Malam ini kita ada cerita yang akan kita bawain ini hasil requestan salah satu Family Seeker. Dan cerita yang diminta tuh cukup berat loh. Ya, bobot dan materinya cukup berat. Cukup berat. Kenapa? Karena ini kita berkaitan sama sejarah ya, negara Tiongkok ya. Ya, jadi kita akan coba padatkan materi ini buat teman-teman Family Seeker ya. Biar nggak terlalu panjang juga. Betul. Dan materinya tetap isinya berbobot. Padat gitu ya, berbobot ya. Kebal. Betul. Jadi kita tuh akan ngebawain kisah 3 saudara perempuan atau yang lebih dikenal Sung Sisters, ya kan? Yang dari China ini yang dia mempunyai andil dalam mengubah jalannya sejarah negara Tiongkok. Nah, nama ketiga Sung Sister ini yang pertama adalah Sung Ailing, lalu ada Sung Qingling, yang ketiga itu Sung Meiling. Nah, bagaimana kisah hidup mereka dan ceritanya kenapa mereka ini berpengaruh dalam sejarah politik Tiongkok. Nah, kita akan bawa ini ya. Jadi bokapnya tuh seorang pendeta yang berpendidikan Amerika. Nama bokapnya tuh Charlie Sung. Dia itu punya bisnis yang berhubungan sama perbankan dan percetakan ternyata guys. Dan ya intinya bokap mereka tuh orang kaya lah ya. Jadi emang keturunan orang yang punya nih ya. Sejak dari bokapnya ke Amerika, terus balik sampai punya bisnis sendiri. Betul. Gitu kan. Lalu ibu mereka itu bernama Ni Kuei Seng. Jadi ketiga Sung Sister ini kuliahnya ini di Amerika juga guys. Ya, jadi mereka tuh berpendidikan juga gitu ya. Jadi mereka di Wesleyan College di Amerika Serikat. Jadi selain mereka juga kaya raya, mereka terpelajar. Jadi kayaknya memang udah ada ini nih, udah ada bahan nih. Udah ada bahan untuk bisa berpengaruh dalam kehidupan berpolitik di China sendiri. Dan mereka juga bukan cuma hanya bertiga perempuan semua. Mereka juga punya 3 saudara laki-laki ya. Jadi totalnya berenam ya mereka sebenarnya. Dan saudara laki-lakinya juga ternyata pejabat tinggi di pemerintahan Republik Tiongkok. Jadi memang udah relate nih ya. Kenapa mereka bisa sampai bisa ikut andil terlibat ke politik. Dan mereka tuh intinya orang dari keluarga yang sukses dan kaya. Bagaimana mereka bisa mempunyai andil dalam mengubah jalannya sejarah negara Tiongkok ini? Karena mereka bertiga tuh menikahi 3 laki-laki yang luar biasa. Jadi laki-laki yang mereka nikah ini ternyata berperan dalam sejarah politiknya Tiongkok. Betul. Pertama itu ada Sun Yat-sen, lalu ada Chiang Kai-shek, lalu ada Ha Ha Kung. Nah, pasti kalian sedikit familiar lah ya, karena ini memang tokoh yang cukup mendunia juga. Gitu. Nah, kakak pertama yaitu si Ailing itu menikah dengan pria terkaya dan Menteri Keuangan China yang bernama Ha Ha Kung. Ya, lalu kakak kedua ini yang namanya Qingling menikah dengan Sun Yat-sen. Nah, siapa sih Sun Yat-sen ini? Dia adalah pelopor gerakan revolusi Republik Rakyat Tiongkok. Jadi Sun Yat-sen ini mempunyai peran besar dalam menggulingkan dinasti Qing selama revolusi Qinghai. Jadi China itu memang kan sebelumnya sistem pemerintahannya itu kerajaan atau dinasti ya. Tapi setelah revolusi China itu berubah menjadi republik sistem pemerintahannya. Jadi selama 5.000 tahun itu periode kerajaan di Cina berlangsung. Cukup lama ya. Dan akhirnya pada tanggal 1 Januari 1912 tepatnya, akhirnya Republik Tiongkok itu didirikan dan Sun Yat-sen inilah yang menjadi presiden sementara pada waktu itu. Betul. Nah, Sun Yat-sen ini tuh berteman baik dengan Wellington Ko, bro. Ya, itu kita... Nah, Wellington Ko ini siapa? Dia tuh ya salah satu presiden juga, bro, waktu itu ya. Nah, punya istri. Istrinya tuh orang Indonesia yang pernah kita bahas. Dan itu cukup booming ya sebenarnya di Indonesia karena namanya siapa tuh? Salah satu orang terkaya di Indonesia. Di sini nih kita bahas ya, pernah bahas ya. Dan yang terakhir adik terkecil Meiling itu menikah dengan Chiang Kai-shek. Nah, ini Chiang Kai-shek tokoh yang cukup fenomenal nih ya. Fenomenal ya. Jadi sebelumnya kita akan ceritain sedikit nih mengenai sejarahnya ya. Jadi walaupun waktu itu pemerintahan China itu udah berubah dari kerajaan menjadi republik, tapi kondisi negaranya itu waktu itu memang masih
kacau lah. Masih kacau, karena mungkin ada juga yang masih pro kaisar gitu kan, kekaisaran. Jadi masa transisi ya, jadi secara politik itu negara ini masih terpecah belah nih. Wajar aja sih kalau gue bilang ya. Iya, betul. Jadi akhirnya nggak semuanya bisa menerima perubahan ini. Iya. Nah di saat itulah pada akhir 1920-an, Partai Kuomintang di bawah pimpinan Chiang Kai-shek itu mampu menyatukan kembali negara yang sedang carut Kacau marut balau nih. ini, Ya, ya. kacau balau. Jadi Chiang Kai-shek itu adalah seorang pemimpin dari sebuah partai yang bernama Kuomintang. Nah, lalu Partai Kuomintang ini memindahkan ibu kota negara dari Beijing ke Nanjing. Nah, semuanya ini memang dilakukan untuk mengubah Tiongkok menjadi negara yang demokrasi modern. Ya, rencananya seperti itu ya. Misinya Chiang Kai-shek itu. Akhirnya, tapi kan banyak oposisi nih Yang nggak banyak suka. Ya, salah satunya tuh yang besar tuh Partai Komunis Tiongkok nih. Yang mereka tuh nggak mau kan jadi demokrasi modern ini kan. Dia tetap pengen ya China ini komunis lah yang menang gitu kan. Sampai akhirnya jadi mereka tuh perang saudara tuh. Ya, karena pertentangan-pertentangan yang timbul ya. Nah, ternyata singkat cerita Partai Komunis Tiongkok ini yang berhasil menguasai sebagian besar Tiongkok. Ya. Dan pada tanggal 1 Oktober 1949 tepatnya, Ketua Partai Komunis Tiongkok ini yang namanya Mao Zedong. Itu juga tokoh. Ini kondang juga ya. Kalian pasti tahu lah karena ini sejarah dunia ya. Secara resmi memproklamasikan berdirinya Negara Republik Rakyat Cina yang dikenal RRC. Nah, itu tuh basisnya komunis, guys. Betul. Akhirnya Partai Kuomintang ini tuh mundur ke Taiwan nih. Kabur lah. Asal-muasal jadi China sama Taiwan ini pecah tuh ya dari sini nih asal-muasalnya nih. Jadi Kuomintang itu hanya berhasil menguasai Taiwan doang. Sama Hainan dan pulau-pulau sekitarnya ya. Pulau-pulau kecilnya lah. Jadi kalau kalian ikutin berita sekarang di belakangan ini nih, yang lagi panas tuh sekarang nih. China itu kan memang pengennya ngerebut kembali si Taiwan. Betul. Jadi mereka tuh merasa memang Taiwan itu harusnya bagian dari China daratan. Betul. Karena kan Taiwan tuh bentuknya kayak kepulauan kecil gitu kan. Cuman gua rasa sih bro, kalau misalnya ini sampai terjadi nih bakal perang besar sih, ya kan? Karena Taiwan juga kan didukung sama Barat. Ya. Gitu kan. Nah kita balik lagi bahas Sung Sisters nih. Jadi mereka bertiga tuh mempunyai keyakinan masing-masing dalam mendukung Kuomintang atau komunis nih. Nah kakak yang pertama sama yang ketiga nih, yaitu Ailing dan Meiling, itu mereka mendukung Partai Kuomintang, yaitu demokrasi modern. Sedangkan yang kedua nih, yaitu Qingling, mereka mendukung komunis. Jadi dia itu memang akhirnya si Qingling ini memutuskan hubungan dengan keluarganya. Karena mendukung komunis. Betul. Keluarganya kan memang pro-nya lebih ke demokrasi. Mungkin ini gue berteori aja ya, karena kan mereka ini cukup kaya. Dan terpandang. Jadi beda, memang kalau misalkan demokrasi kan mereka akan membebaskan ya. Betul, jadi yang kaya tetap kaya lah gitu ya. Kalau komunis beda kan, harus sama rata. Bahkan gitu. bisa diaku sebagai milik negara. Betul, dan yang kakak kedua ini kan kita bisa lihat dalam keuangannya mereka ya paling di bawah dibanding yang satu yang ketiga gitu kan. Paling biasa-biasa lah ya. Namun pada akhirnya pada tahun 1937 ketika perang antara Tiongkok dan Jepang yang kedua itu pecah, akhirnya mereka bertiga ini kompak lagi nih, kembali setelah berpisah selama 10 tahun ya. Jadi mereka ini berupaya menyatukan komunis dan Kuomintang dalam melawan tentara kekaisaran Jepang. Jadi memang waktu itu lagi perang dunia kedua tuh. Nah kita akan bahas nih apa aja usaha mereka dalam membantu negaranya. Misalnya kakak pertama tuh Ailing ya, dia tuh mengabdikan dirinya untuk pekerjaan sosial. Jadi seperti membantu tentara yang luka atau pengungsi dan juga anak-anak yatim piatu. Bahkan dia juga menyumbangkan 5 ambulans, 37 truk buat tentara dan juga 500 seragam kulit loh. Karena waktu itu lagi masa perang nih ya. Ya. Namun memang ketika Jepang menduduki Nanjing dan Wuhan, ketiga bersaudara ini tepatnya waktu itu pada tahun 1937 sempat ngungsi dulu ke Hong Kong. Ya. Tapi pada tahun 1940 mereka balik ke Chongqing untuk mendirikan Koperasi Industri Tiongkok
dengan tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat nih. Ya, seperti menenun, menjahit, dan juga kerajinan lainnya. Jadi intinya Sung Sisters ini memang kegiatannya banyak yang berhubungan dengan Sosial, ya. sosial selama perang Tiongkok dan Jepang pada masa itu. Ya, dan juga pada saat itu kan Jepang tuh akhirnya mundur atau kalah lah gitu ya, karena ya kejadian yang dibom itu tuh, Ya, Perang Dunia Hiroshima Kedua, dan ya. Nagasaki. Jadi memang banyak negara yang akhirnya terbebas dari penderitaan dan penjajahan, ya, termasuk Indonesia. Ya, betul. Merdeka. Family Seeker, sampai kisah mereka bertiga ini tuh dibikinkan film loh, dengan judul The Sung Sisters pada tahun 1997 di Hong Kong. Dan ketiga saudara perempuan ini tuh diperankan oleh pemain-pemain terkenal loh. Ya, seperti Maggie Cheung, Michelle Yeoh, Lalu ada Vivian Wu. Nah, kira-kira coba bro, Maggie Cheung tuh sebagai siapa? Sung Chingling. Yang kedua ya? Yang kedua nih. Terus Michelle Yeoh sebagai kakak tertua. Ailing. Ya Sung kan? Ailing. Lalu yang paling kecil itu diperankan oleh Vivian Wu. Nah, kalau Family Seeker juga. Sung Mei-ling. Betul. Kalau Family Seeker memang mau nonton gitu kan, bisa nih gitu kan nonton ya. Filmnya memang udah lumayan lama ya, 97. Tapi mungkin karena memang kisahnya mereka ini menarik, jadi diangkat ke sebuah film. Betul. Nah, mungkin kalian mau lebih detail, pengen tahu, ya ini film ini bisa mewakili juga sebenarnya. Betul. Kisah kehidupan Sung Sister ini tidak hanya diangkat dalam sebuah film, Ya. namun ada dibahas juga nih dalam sebuah buku yang berjudul Mao Zedong. Keren bukunya juga nih. Pernikahan dan motivasi mereka ini sampai dirangkum dalam sebuah quotes nih ya. Quotes nih. Seperti ini quotes ya. Seseorang mencintai uang, lalu satu mencintai kekuasaan, dan satu mencintai negaranya. Wih, gila keren ya dari tiga sister ini ya. Jadi apa yang dimaksudkan sih dengan seseorang yang mencintai uang di sini? Nah, siapa nih kira-kira siapa yang mencintai uang, siapa yang mencintai kekuasaan, dan siapa yang mencintai negaranya nih? Jadi yang pertama itu si Sung Ailing. Oke. Dia itu memang menikah dengan orang terkaya pada zaman itu. Oh kan? iya. Dan sekaligus seorang menteri keuangan, yaitu Ha Hakung. Ini yang pertama nih, kakak pertama nih berarti mencintai uang ya. Lalu yang mencintai kekuasaan itu adalah Sung Mei-ling, yang menikah dengan Chiang Kai-shek, yang nantinya menjadi seorang pemimpin di Taiwan. Betul. Nah, sedangkan yang ketiga nih, yang mencintai negaranya adalah Sung Chingling, Ya. yang menikah dengan Sun Yat-sen, yang dia tuh kan dia mah lebih mencintai negaranya gitu pro ya. komunis mah pro ke rakyat sebenarnya kan, betul. Istilahnya kan rakyat kecil gitu. Nah, jadi kurang lebih memang sedikit banyak seorang istri itu pasti akan berperan dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh suaminya. Iya. Nah, jadi memang kita lihat di sini ini bisa ya 3 bersaudara menikahi 3 orang penting juga. Ya luar biasa sih ya. Dan mereka itu pastinya tercatat dalam sejarah. Betul tentunya. sekali gitu ya. Karena perannya pasti sangat signifikan. Betul. Nah, kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa kasih komentar dan like-nya juga ya. Bantu-bantu share dan juga subscribe pastinya. Terus jangan lupa nih ditekan loncengnya supaya kalau kita upload itu kalian dapat notifnya ya. Yoi. Oke. It's a wrap. Bungkus.